Halo semuanya, selamat datang di channel gue. Di sini gue akan membahas terkait pertandingan antara Indonesia melawan Tanzania yang dilakukan di Stadion Madia pada tanggal 2 Juni 2024. Nah, di pertandingan ini gue bisa melihat ya bahwa misalkan Indonesia ini sangat bermain menyerang, dan timnas Indonesia ini levelnya bukan ASEAN lagi sebenarnya dalam hal permainan dan taktik ya. Dalam pelajaran kali ini atau 5 hal ini gua akan memulai dari susunan pemain untuk menghadapi timnas Irak. Menurut gua susunan pemain, kita tahu sendiri bahwa susunan pemain timnas Indonesia ini sebenarnya udah pakem. Pakem dalam hal bertahan, gelandang, dan menyerang. Tapi kita perlu ingat bahwa kita tambahan 2 amunisi, yaitu Tom Hai dan Orat Mangun, yang menurut gua ini mempunyai peranan sangat vital untuk perkembangan atau permainan dari timnas Indonesia ini. Dan menurut gua untuk back ini sangat rawan atau bertahan ini sangat rawan karena kita tahu sendiri bahwa Izes udah gak bisa melawan Irak karena dia sedang melakoni pertandingan untuk merebutkan tiket ke Serie A. Oleh karena itu gua cukup was-was dari segi bertahannya. Cara kita lihat sendiri bahwa di pertemuan sebelumnya melawan Irak, kita kalah sangat besar di kandang Irak. Oleh karena itu, gua juga bisa memastikan bahwa yang kedua ini pelajaran sangat penting, yaitu mental. Kita tahu sendiri mental timnas Indonesia ya, untuk level ASEAN ini agak-agak turun lah untuk mental. Cuman kalau kita udah mentingin ASEAN, itu mental kita tuh udah jauh di rata-rata tim-tim nasional di ASEAN. Cuman yang penting kita tahu bahwa mental ini harus ngebentuk. Kita lupakan dulu masalah eee, terjadi antara naturalisasi, kan banyak sekali nih antara naturalisasi atau pemain lokal, kita kesampingkan dulu lah itu, supaya mental tim nasional kita itu baik. Kemudian untuk pemain-pemain juga sosial media bisalah, karena kita tahu sendiri bahwa sosial media itu emang kadang ketika kita mendapatkan pesan atau komenan yang baik, kita jadi malas untuk melakukan hal yang emang kita lakukan setiap saat. Kemudian ketika kita mendapatkan komen yang buruk, dan itu membuat kita untuk mood kurang. Oleh karena itu mental ini harus diasah menurut gua dengan cara ya itu pengurangan sosial media bisa, kemudian juga boosting oleh STI. Gua nggak tahu caranya STI nge-boosting, cuman menurut gua STI udah nge-boosting dengan sangat cepat untuk mental yang sebelumnya, sebelum RSTY hingga sekarang. Dan yang ketiga menurut gua finishing. Banyak sekali sebelum-sebelum pertandingan ini timnas Indonesia sering kali ketika ketinggalan maupun dalam skor imbang selalu membuang-buang peluang. Menurut gua kalau lu pengen emang buang-buang peluang, lu bisa buang-buang peluang ketika lu udah memimpin jauh. Misalkan lu udah 2-0 atau 3-0 baru bisa lu buang-buang peluang. Cuman kalau misalkan lu masih seri atau kalah, udahlah main sebagai tim. Lu menang sebagai tim, kalah sebagai tim. Jangan ada misalkan lu pengen ngegolin karena lu pengen ngebuktiin kalau lu hebat. Enggak, lu di timnas aja udah hebat. Itu jadi permasalahannya menurut gua. Finishing harus bisa ditingkatkan dengan baik. Dan finishing ini dihasilkan dari kerjasama, bukan individu. Menurut gua kalau individu bisa aja, cuman kalau lu lawannya setara bisa, kalau lu lawannya lebih tinggi dari lu, bahkan jauh banget lebih tinggi, ini agak susah. Secara tidak langsung kita lihat sendiri bahwa Irak ini menurut gua punya pertahanan yang bagus ya. Karena Irak ini merupakan pemain-pemain yang posturnya tinggi di belakang, dan di depan ini mereka punya header atau striker ini yang bagus dalam hal menyundul. Dan menurut gua harus diwaspadai untuk pemain belakang timnas Indonesia ini untuk menjaga striker dari timnas Irak ini. Tapi yang perlu kita tahu bahwa selain finishing yaitu pertahanan. Pertahanan-pertahanan itu kita emang harus jadi yang utama lah. Kalau kita nggak bisa ngegolin, minimal kita bisa seri lah. Karena menurut gua kita cuma butuh hasil seri untuk bisa meloloskan kita ke ronde 3. Karena kalau kita udah seri lawan Filipina, menurut gua kita jadi nggak ada tekanan lah, beban kita jadi berkurang. Kemudian efektivitas kita harus bisa tingkatkan. Menurut gua kerja sama tim, eee,
menurut gua agak kurang ketika kita, eee, imbang ya, imbang 0-0 atau kalah menurut gua. Kemudian kita kalau misalkan lagi ketinggalan, santai aja, kita kan main di, pendukung kita sendiri di Indonesia. Jadi menurut gua santai aja, kita main tenang, nggak usah buru-buru, nggak usah gegabah. Kita tahu kalau misalkan, kita main di Indonesia itu punya advantage yang besar untuk menangin laga, tetapi menurut gua seri itu penting. Seri itu penting karena ya kita tahu sendiri kalau misalkan seri kita bisa makin pede untuk melawan Filipina. Tapi kalau kita kalah ini kita agak bingung karena kita tahu sendiri kalau misalkan Filipina ini emang ya jor-joran lah dalam hal naturalisasi pemain untuk menghadapi 2 laga sisa kualifikasi Piala Dunia antara dia melawan Vietnam maupun melawan Indonesia. Oleh karena itu, pertandingan ini merupakan pertandingan yang sangat penting. Dan itu, dari pertandingan ini juga kita bisa melihat bahwa pemain-pemain Indonesia ini sekarang tuh gimana perkembangannya. Oleh karena itu gue pengen melihat bahwa pemain Indonesia gue harap lebih baik lah. Gue lihat sebelumnya melawan timnas Tanzania ini Indonesia udah memainkan permainan yang lebih baik. Cuman menurut gue, finishing aja yang kurang dari pertandingan tersebut. Oleh karena itu ya bisa lah Indonesia menang dan gue harap bisa menang karena Indonesia ini, eee, punya potensi yang besar untuk bisa lolos ke kualifikasi Piala Dunia di ronde 3. Oke, sekian, pembahasan gue terkait 5 pelajaran yang penting dari timnas Indonesia melawan timnas Tanzania. I love you all, thank you and bye-bye.